Oke, dalam seri ini kita akan belajar role and permission. Nah, jika Anda pernah melihat seri saya di Parsinta, yaitulah role permission in Laravel, ini ada sekitar 9 video, namun ini tidak fokus membahas bagaimana cara mengimplementasikannya. Melainkan, ya, mungkin belajar mengimplementasikannya juga, tapi tidak terlalu fokus di situ. Melainkan fokusnya di sini adalah bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara membuat role, permission, kira-kira seperti itu. Bagaimana mengintegrasikannya, kira-kira seperti itu. Nah, pada seri ini, kita tidak akan fokus di situnya, melainkan kita akan fokus bagaimana cara mengimplementasikannya ke admin panel misalnya. Bagaimana cara membuat misalnya seandainya kita kasih permission untuk user atau kita kasih permission untuk role dan dia bisa cuman akses nanti misalnya kita kasih dia permission untuk membuat post dan ngedit post tapi dia tidak bisa menghapus post, kira-kira seperti itu. Dan ya bisa apa aja misalnya entah serius ataupun video, kira-kira seperti itu. Nah, yang jelasnya di sini kita akan mengimplementasikannya dengan UI. Oke. Nah, oleh karena itu kita akan menggunakan yang namanya Laravel Permission, yaitu adalah package dari Spatie dan ini salah satu komunitas Laravel juga. Oke, yang pertama pastinya Anda sudah mengetahuinya, kita akan start from scratch. Jadi saya belum mempersiapkan apa-apa di sini termasuk instalasi Laravelnya. Sekarang jika saya buka terminal saya, ya kan, saya akan pergi ke serious folder karena di sini kita akan kerja. Ya, jika Anda lihat saya list pun di sini, by the way yang di sini pun sudah saya buat seringnya di Parsinta. Oke. Nah, oleh karena itu sekarang saya akan start new project di sini. Tapi sebelum saya install Laravelnya, saya ingin memberitahu kepada Anda bahwasanya di sini saya menggunakan Laravel version itu 3.0.1. Yang artinya ketika misalnya kita membuat autentikasi, tidak perlu lagi install yang namanya Composer Laravel UI gitu, atau install Laravel UI lebih tepatnya. Nah, kenapa seperti itu? Ya, kita bisa melakukan seperti ini. Misalnya saya buat new project Laravel, new misalnya learn permission misalnya. Dan ketika saya ingin membuat outnya, saya buat di sini dash out. Tapi ingat, ketika misalnya saya buat seperti ini, dia default ke scaffolding dengan Vue.js. Nah, ketika Anda tidak menggunakan Vue.js, Anda bisa langsung install menggunakan Laravel UI saja. Tapi untuk seri ini, ya jika Anda menggunakan React, Bootstrap ataupun Vue.js itu tidak masalah. Jadi saya memutuskan di sini untuk memakai dash out. Tapi ingat, Anda harus mempunyai version setidaknya 3.0.1. Ketika misalnya Anda masih mempunyai version yang 2 misalnya, silahkan update atau upgrade gitu. Nah, oleh karena itu sekarang saya akan enter, tunggu sampai selesai, ini tidak akan lama. Oke. Nah, sekarang ketika instalasi sudah selesai, saya akan cd into learn permission yang baru saja kita install. Dan sekarang kita akan buka dengan text editor kita dulu terlebih dahulu. Oke. Setelah itu, saya ingin memperkenalkan kepada Anda bahwasannya apa yang ada di package ini sama saja seperti yang kita lakukan di seri Parsinta. Jadi kenapa saya menggunakan package ini? Ya karena sama saja gitu. Lebih cepat karena di sini kita ingin mempelajari implementasinya, bukan core-nya gitu, atau bagaimana cara membuatnya lebih tepatnya. Nah, oleh karena itu saya akan hover ke installation in Laravel. Kita akan install dulu dia. Composer require, kita copy, kita paste di project kita. Enter. Ketika instalasi sudah selesai, kita akan lihat introduction selanjutnya, yaitu ketika kita menggunakan Laravel 5 ke bawah atau Laravel 57 ke bawah, kita harus melakukan ini. Tapi ketika misalnya Anda mempunyai versi yang terakhir, misalnya sekarang kan 7 gitu, maka tidak perlu seperti ini, sudah langsung di generasinya. Nah, selanjutnya kita akan copy yang ada di sini, ya kan, biar supaya dia publish provider yang disediakan, yaitu permission service provider. Kita copy dan kita paste di sini. Kita enter. Sekarang dia akan sudah membuatkan permission.php ke config folder yang ada di sini. Jika kita lihat ada di sini sudah permission.php, yang mana ini adalah settingan ya ketika Anda ingin menggunakan modelnya yang mana, kira-kira di sini pengaturannya. Tapi saya rasa ketika kita menggunakan default pun tidak ada masalah karena ini sudah bagus sekali kok untuk customization-nya. Oke, selanjutnya yang kita lakukan adalah ketika Anda fresh instalasi Laravel, saya rasa tidak perlu melakukan ini. Tapi ketika misalnya Anda sudah punya project kian, ya kan Anda bisa melakukan ini. Atau tidak perlu sama sekali juga tidak masalah sih sebenarnya. Oke, sekarang selanjutnya di sini kita disuruhnya untuk migration-nya. Namun di sini kita belum setup database. Silahkan buat database baru dengan nama learn permission karena saya sudah mempunyai di sini, tapi tidak usah gaduh. Ini masih kosong, tidak ada apa-apa di sini. Nah, oleh karena itu sekarang silahkan buka .env-nya di sini. Kita akan ganti dia. Saya mempunyai database learn permission. Ketika Anda menggunakan Postgre, maka Anda bisa ganti di sini PGSQL dan di sini kita buat 5432. Tapi karena saya menggunakan MySQL, seperti ini saja sudah cukup bagi saya. Oke.
Jika sudah sekarang, Anda bisa melakukannya dengan boot up servernya PHP Artisan Serve ketika Anda ingin melihat di browser, tapi karena saya menggunakan Valet tidak perlu seperti itu. Hanya perlu mengetikkan nama foldernya saja dan kemudian membuat .test, langsung akan bisa. Jika Anda lihat di sini sekarang, benefit yang kita menggunakan yang namanya dash-out tadi, kita tidak perlu lagi melakukan yang namanya npm install and npm run dev karena di sini sudah di setupnya untuk Bootstrap maupun view-nya. Oke. Tapi di sini kita tidak akan fokus di situ sebenarnya. Cuman ya kita perlu desainnya lah untuk memperbagus tampilannya. Oke. Dan yang kedua, kita akan langsung migrate dia. PHP Artisan migrate. Nah, jika Anda di sini dia sudah mempunyai tabel yang namanya permission table. Tapi jika kita lihat di database dia cuma tidak punya itu. Jika kita lihat di sini ada hash role permission, role hash permission, model hash permission, model hash role dan kira-kira seperti itu. Dan di sini ada juga roles. Nah, ketika misalnya di sini Anda lihat ada roles, di sini adalah kumpulan perannya. Apakah dia seorang super admin, apakah dia seorang admin, apakah dia seorang moderator, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana dengan permissionnya? Nah, permission ini lebih tepat dia ke perizinan. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana seandainya user hanya bisa membuat post namun tidak bisa mengedit post? Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana misalnya user tidak bisa memanage user? Maksudnya bagaimana seandainya kita buat role dan dia hanya bisa memanage user namun tidak bisa membuat post baru. Kira-kira seperti itu untuk permission ini. Di sini ada model hash role. Itu artinya dia langsung ke usernya atau ke orangnya gitu, bukan ke perannya. Jadi misalnya ada yang daftar Alex namanya, maka dia akan masuk di sini. Role ID dan model ID-nya itu adalah misalnya 1 ataupun 2 diambil dari ID usernya. Nah, ketika misalnya di sini model hash permission, ya sama seperti model hash role, yaitu langsung ke orangnya. Tapi jika kita lihat di sini ada role hash permission, yaitu ketika misalnya ada peran, misalnya admin, dia bisa membuat post, dia bisa membuat user, namun dia tidak bisa menghapus user. Nah, disinilah permissionnya. Nah, ketika misalnya kita mempunyai super admin misalnya, dia bisa melakukan apapun. Nah, disinilah permissionnya. Namun kita tidak akan berhenti di situ. Kita akan mempelajari juga bagaimana seandainya dia benar-benar admin dari aplikasi itu. Jadi artinya dia bisa ngapain aja. Apapun akses dari user yang sudah ditentukan, dia bisa akses. Seperti itu kira-kira. Oleh karena itu sekarang, step selanjutnya yang ingin saya lakukan adalah registerkan dulu satu orang atau beberapa orang lah, biar supaya kita dapat apa yang kita kerjakan gitu maksudnya. Nah, kita buat di sini password biar supaya cepat. Nah, jika sudah sekarang Irsyad pastinya sudah terdaftar di database. Jika kita cek di users table, maka dia sudah masuk. Namun sekarang coba daftarkan beberapa orang lagi dan saya akan percepat video ini biar supaya Anda tidak menunggu lama. Oke, saya di sini sudah mendaftarkan 3 user. Jika kita cek di database, dia sudah ada Irsyad, Ayu, dan Taylor Rothwell. Oke, cool. Ya, sekarang saya rasa untuk setupnya sudah selesai dan di video selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara ceknya langsung di menu yang ini. Oke, ketika misalnya user mempunyai role ataupun seandainya user tidak mempunyai role, apa yang terjadi? Kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu, I see you on the next video.